Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mohon untuk ketua kelas Bapak memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ista'idun qiyaman. Iqra al-Fatihah. Julusan. Jawab. Oke, baik. Setelah kita melakukan berdoa, Bapak mau absen. Gamal, Hadir. Taufik, Hadir. Maman Saputra, Hadir. Dwi Agung Nandar, Hadir. Arum Alji Murani. Hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ya Pak, hadir Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bi khair Pak. Gimana setelah melakukan libur panjangnya? Apakah ada kesan atau cerita? Tidak ada Pak, rebahan terus Pak. Amin Pak. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan mal. Bapak mau nanya, anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sekalian ini tahu zakat itu apa? Belum Pak. Yang lain? Kamu Pak, belum Pak. Baik. Zakat fitrah itu menurut bahasa artinya tumbuh, tambah, berkah, suci. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah data tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima dan syarat-syarat tertentu. Berarti tidak semua orang ini Pak bisa terima zakat. Berarti ada syarat-syarat tertentu untuk orang itu mendapatkan zakat. Baik Pak. Apakah sampai di sini paham? Paham Pak. Bagus. Syarat-syarat zakat fitrah ialah Islam. Yang pertama Islam ya anak-anak. Yang kedua, orang itu hidup sewaktu terbenam matahari di terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan dan dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggung jawab. Mungkin tiga itu saja syarat-syarat untuk melakukan zakat untuk orang-orang yang melakukan zakat. Dan selanjutnya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, apakah anak-anak tahu waktu mengeluarkan zakat fitrahnya kapan? Di saat bulan Ramadan Pak. Betul. Ada lagi? Di saat sebelum khutbah khotib naik mimbar Pak. Betul. Pandai anak-anakku sekarang ya. Mantap. Alhamdulillah Tepuk Pak. tangan untuk dari PPT yang Bapak buat ini ada beberapa waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan salat Idul Fitri. Waktu yang tidak diperbolehkan yaitu apakah ada anak tahu waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan zakat? Tidak tahu Pak. Baiklah. Baik, Bapak akan menjelaskan waktu yang tidak diperbolehkan pada saat melakukan atau mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pembayaran zakat fitrah setelah salat Idul Fitri. Itu tidak boleh anak-anakku karena dianggap sebagai syadaqah. Baik,
Apakah sampai di sini anak-anakku paham Paham Pak. syarat dan kapan waktu yang harus diperbolehkan? Paham Pak. Alhamdulillah, bagus. Selanjutnya, ukuran zakat dan fitrah. Ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah, benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah beras. Yang pertama beras anak-anakku. Sedangkan ukuran adalah apakah anak-anakku tahu beras? Ukuran beras untuk membayar zakat fitrah berapa kilogramnya? 2 kilo Pak. Masih mendekati 3 kilo Pak. Betul. Oke. Lebih anak-anakku. Ukuran adalah setara dengan 3,1 liter atau 2,5 liter beras. Berarti 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. Nah, tetapi dapat juga diganti dengan uang. Ya, setara dengan beras. Apakah anak aku tahu berapa uangnya? Berarti Pak, kalau beras 1 kilo harganya 15.000 lah Pak, Ya, hitung-hitung. ya. Berarti kalau 2 kilo 30.000. Berarti hampir 37.500 Pak. Oh, bagus. Tapi kalau misalkan waktu cerita Bapak pertama kali membayar zakat fitrah disuruh ayah Bapak. Kalau di kampung Bapak tuh di apa tuh? Kapas dulu ya Pak. Ya, Kapas dulu. Orang membayar zakat fitrah dengan uang diganti sebesar 30.000. Kalau di kampung Bapak. Enggak tahu lah kalau di kampung lain tuh gimana. Dengan membayar harganya. Cukup jelas aku? Cukup jelas Pak. Bagus. Oke. Setelah zakat fitrah selesai kita bahas, kita berlanjut kepada zakat mal. Anak-anakku sekalian, apakah tahu arti zakat mal itu apa? Zakat harta Pak, apabila harta sudah mencapai suatu yang sudah nyampe batasnya, maka itu wajib dikeluarkan Pak. Mantap, tepuk tangan dulu kalian. Wah, moga-moga Bapak ini pintar ya, rupanya ya. Bagus. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit. Yang ditambahkan Abang Arul ini sudah benar, cuma Bapak untuk Memperjelas lagi ya, Pak. memperjelas sedikit. Baik, Pak. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta, betul kan? Kata Bang Arul tadi. Yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisab. Anakku tahu nisab itu apa? Nisab. Ayo. Nisab. Ayo. Nisab itu Pak, pas hari kiamat nanti dia menghisap Pak. Bukan. Bukan Pak. Itu lain lagi Abang Arul. Oh. Nisab ini dalam pada zakat mal itu batas jumlah harta. Batas. Dan Siap Pak. jelas? Jelas Pak. Apa itu nisab? Batas Pak. Batas. Suatu batas, Suatu pembatas. batas harta ya. Iya, Pak. Dan haul. Anak-anak sekalian tahu haul? Haul itu ziarah ke makam ulama Pak. Bukan. belum tepat. Haul berkumpul. Belum tepat. Enggak tahu Pak, enggak paham Pak, belum paham. Belum paham. Baik, Bapak akan menjelaskan haul itu apa. Haul adalah batas waktu memiliki harta. Batas waktu. Paham anak-anakku? Belum paham Pak. Batas waktu untuk untuk memiliki harta tersebut. Ada batasan waktunya. Kalau haul. Oh, Kalau- berarti ada jangka waktunya Pak. Ada jangka waktunya memiliki harta tersebut. Berarti Apa? kalau 1 bulan tuh kita punya harta lebih, berarti wajib dikeluarkan Pak. Betul. Pandai anak-anakku sekarang ya. Alhamdulillah Pak. Bagus. Berarti tahulah perbedaan nisab dan haul. Paham Pak, bisa dimengerti. Kalau nisab itu adalah jumlah harta. Kalau haul itu waktu memiliki harta. Itu adalah sesuai ketentuan syarat Islam dalam zakat mal. Baik.
Baiklah, ada pertanyaan sampai saat ini? Belum ada pak. Baik, kalau belum ada, Bapak lanjutkan di penjelasan zakat mal ya. Tadi kan di zakat fitrah kan ada syarat-syaratnya, syarat-syarat wajib untuk zakat fitrah. Di sini ada juga syarat-syarat wajib untuk zakat mal, yaitu yang pertama kan Islam, balik, berakal sehat. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin kita mengeluarkan zakat mal kan. Iya pak, betul pak. Gila, kan? Kalau gila apa pak? Ah, betul. Merdeka, paham merdeka kan? Pak paham pak, orang yang terlepas dari budak pak. Ah, betul. Memiliki sendiri dan kuasanya penuh menggunakannya. Maksudnya dalam harta itu dia punya sendiri dan dia juga milik dia sepenuhnya. Oh tidak ada hak Tidak ada berkaitan dengan orang lain pak. berkaitan dengan orang lain, maka diperbolehkan untuk jadi syarat zakat mal. Kalau seandainya minjam uang tetangga gitu pak, Enggak boleh lah itu. berarti harus harta dari harta kerja gitu harta pak. kerja kita sendiri. Oke baik pak. Misalkan gini, Bang Akoli ada uang 1 juta, 2% untuk zakat mal, karena itu kan duit Bang Akol seorang kan, Iya 1 pak. jutanya. Betul pak. Nah, paham? Paham pak. Paham. Terus mencapai nisab tadi apa? Nisab itu batas pak. Mencapai 1 tahun. Iya pak. Paham? Paham pak. Baik. Apakah syarat-syarat ini ada yang kurang jelas? Tidak ada pak. Cukup jelas ya? Jelas pak. Baik. Bagus. Kalau cukup jelas, Bapak akan melanjutkan penjelasan waktu mengeluarkan zakat malnya. Apakah anak-anakku sekalian ini tahu mengeluarkan waktu zakat mal itu kapan? Terserah pak. Mau di hari apapun boleh pak. Yakin? Yakin pak. Baik, Bapak akan jelaskan sedikit tentang waktu mengeluarkan zakat mal tersebut. Zakat mal wajib dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haul. Kan? Telah mencapai batas harta dan waktu mengeluarkan harta. Nisab itu batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang. Dan haul yaitu jangka waktu untuk tertentu dalam mengeluarkan zakat. Ini telah mencapai 1 tahun. Makanya di penjelasan yang sebelumnya ada mencapai 1 tahun berkaitan dengan waktu zakat mal tersebut. Baik, yang terakhir penjelasan yang terakhir, benda yang wajib dijadikan zakat yaitu binatang ternak, emas, perak, makanan hasil bumi, hasil tambang, dan harta piagaan. Apakah ada yang kurang jelas tentang benda yang wajib dizakati atau diberi untuk memberi zakat? Apakah ada? Tidak ada pak. Betul. Ya, pak. Yakin? Yakin pak. Bagus. Mungkin itu saja penjelasan yang Bapak bisa saya sampaikan di materi zakat mal dan zakat fitrah ini. Baiklah, Bapak sudah menjelaskan materi tentang zakat fitrah dan mal ini. Untuk mengulang atau mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menanyakan 1-2 pertanyaan untuk siswa-siswa Bapak tercinta. Norma Saputra, Ada pak. apa itu zakat fitrah? Lupa saya pak. Bapak lain jelaskan aja benar kayak. Aduh, Norma Saputra nih. Apakah belajar apa enggak nih? Setiap ditanyakan enggak tahu terus. Belajar pak. Lain kali itu kalau Bapak menjelaskan didengar. Fokus sama pelajaran. Baik pak. Kurangi ngopi sama main game tuh. Ya pak.
Baiklah. Diego Sandar. Hadir Pak. Ah, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu Pak, yaitu sesuatu yang wajib kita keluarkan sampai pada nisabnya dan kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya Pak. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ah, lihat Mama sebentar, contohi Diego Sandar ini. Baik Pak. Baik, Bapak akan menanyakan satu pertanyaan lagi untuk anak-anakku sekalian. Arul, Bang Arul, mana Bang Arul? Ya Pak, hadir Pak. Ah, hmm, eh, kan tadi Bapak menjelaskan benda Ya Pak. yang wajib di zakat. Zakat fitrah ke zakat mal nih Pak? Zakat mal. Siapa? Bagus pertanyaannya. Apa binatang yang wajib untuk membayar zakat mal? Binatang Pak. Sama, zakat fitrah zakat mal sama bendanya. Binatang ternak yang wajib zakat kali Pak. Banyak sih Pak. Apa Sisaan saja? saya tidak tahu Pak. Satu saja. Sapi sih Pak. Sapi bagus. Baik, Bapak akan menjelaskan lebih rinci tentang hewan-hewan atau binatang untuk memperjelaskan binatang apa saja yang boleh untuk Dizakatkan mal ya Pak. ya. Iya Pak. Baik Pak. Hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba dan biri-biri. Sedangkan hewan yang lain yang seperti ayam, bebek, dan burung puyuh tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila diperdagangkan. Paham? Paham Pak. Jenis burung, ayam, bebek tidak, kecuali untuk diperdagangkan. Untuk jual beli Pak. Nah, syarat-syaratnya Bapak sudah menjelaskan tadi kan? Ya Pak. Pembahasan Ya Pak, masih ingat Pak. sebelumnya kan ada nisab dan Haul. haul. Ya Pak. Ya, bagus. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang sabda Nabi. Tidak ada pada harta kewajiban zakat hingga berlalu padanya satu haul. HR Abu Daud dan Al-Bukhari. Hikmah disyakat haul agar pertumbuhan harta yang dimiliki untuk sempurna. Oke, jelas? Jelas Pak. Bagus. Mungkin itu saja evaluasi yang bisa Bapak berikan kepada anak-anakku sekalian. Semoga ilmu pada kita hari ini berkah. Amin amin ya Allah amin. Dunia sampai akhirat. Mungkin waktunya sudah menunjukkan pukul 9 ya. Ya Pak. Masih ada 2 menit lagi Pak. Nah. Mungkin anak-anakku sekalian ini sudah lapar ya. Belum sih Pak. Mau istirahat ya. Iya. Apa sedang lah Pak lapar ya Pak? Kalau gitu Bapak paham juga rasanya karena Bapak pernah menjadi siswa. Guru the best ini. Mungkin Bapak akhiri saja ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, Pak. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan selanjutnya semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin. Amin ya Allah. Kemudahan, Amin. keberkahan. Amin amin amin. Dan tidak luput Bapak ingatkan berkali-kali, kalau di rumah jangan lupa belajar, membaca lagi, mengulang kembali agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini berkah sampai dunia sampai akhirat. Amin ya Allah amin amin. Baik. Ketua kelas Bang Arul, boleh
pimpin doa pulang untuk kita semua. Ista'idun Iqra kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Pak. Amin. Baiklah, mungkin cukup ya. Ya, Pak. Sudah lapar ya? Ya, alhamdulillah. Lumayan, Pak. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.